Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali pagi ini. Saya percaya tentunya keadaan kita baik, sehat, dan luar biasa. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau taruh dan menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang selalu setia memimpin hidup kita. Hari ini saya ingin kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 dan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, firman ini berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hari-hari ini kita tidak boleh merasa kuat, kita tidak boleh merasa hebat, kita nggak boleh merasa teguh ya. Beberapa waktu yang lalu juga ya saya sudah menyampaikan saudara bahwa ya kita harus terus mengejar pilihan dan panggilan kita dalam Tuhan supaya kita tetap teguh berdiri ketika kita menghadapi segala pencobaan, tantangan dan persoalan kehidupan. Nah, ayat ini berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, banyak orang merasa kuat sehingga tanpa mereka sadari mereka kompromi dan mulai ikut dalam pergaulan-pergaulan atau mulai melakukan dosa-dosa yang kelihatannya itu sepele. Tapi kita harus berdoa dan berpikir bahwa ya kita ini tidak bisa kuat tanpa Tuhan. Ya kita ini nggak bisa kuat kalau kita tidak berusaha untuk membangun iman kita. Di sini dikatakan siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus juga bagi jemaat di Korintus, juga bagi setiap kita hari-hari ini. Di hari-hari zaman akhir terutama saudara menjelang kedatangan Tuhan, hati-hati. Jangan kita merasa teguh berdiri, jangan merasa kuat. Karena yang nama kejatuhan itu ya tidak dirasa, tidak disangka, tahu-tahu kita sudah ya terjebak di dalam dosa atau dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa dikatakan saudara ya bahwa kita ini jangan pernah menyangka bahwa kita teguh berdiri? Karena di dalam hidup ini saudara ada banyak sekali yang namanya pencobaan. Kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan, selalu ada pencobaan dalam hidup kita. Ya, pencobaan-pencobaan itu akan datang tanpa kita undang, tanpa kita cari. Ya, ketika pencobaan itu datang, ya kita harus memiliki cara pandang yang benar terhadap pencobaan itu supaya kita tidak jatuh, saudara. Ya, dikatakan di sana, ingat yang pertama adalah ketika kita mengalami pencobaan di dalam hidup kita, ya firman ini memberikan peneguhan bagi kita bahwa ingatlah saudara bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa ya. Jangan terlalu merasa luar biasa, jangan terlalu merasa waduh saya ini pencobaannya yang paling besar, saya ini yang paling wow pencobaannya. Saudara, ya banyak saya dapat masih sampai hari ini orang konseling ya kirim WA, Bu saya sudah nggak tahan, pencobaanku berat sekali, besar sekali pencobaanku. Ya tidak ada pencobaan yang lebih besar daripada kematian saudara. Jadi hari ini ya semua pencobaan yang kita alami dalam hidup ini adalah pencobaan biasa. Coba saudara perkatakan kepada dirimu hari ini, terutama engkau yang sedang punya pergumulan yang kau rasa itu besar dan berat, katakan, pencobaanku, pergumulanku yang aku hadapi hari ini adalah pencobaan biasa.
Jangan berkata, waduh luar biasa pencobaan saya, waduh masalahku luar biasa. Tapi katakan, pencobaan saya itu biasa. Namanya juga orang hidup. Selama kita masih hidup di dunia, kita pasti akan mengalami dan akan mendapatkan yang namanya pencobaan. Makanya ayat ini berkata, pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang artinya apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu sudah punya takaran, saudara. Tuhan itu memberikan atau mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita itu sesuai takaran kita masing-masing. Ya, dan Tuhan itu tahu batasan kekuatan kita. Makanya dikatakan pencobaan yang kita alami dalam hidup ini pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Di ayat yang lain firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu bahwa kita ini hanya debu. Dan kalau Dia tahu bahwa kita ini hanya debu, itu artinya saudara, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, Tuhan itu paling mengerti sampai di mana batas kekuatan di hidup kita. Karena itu, mari jangan merasa persoalan kita lebih berat. Mari jangan merasa persoalan kita itu yang terlalu wow, terlalu besar. Ya, hadapi hidup ini. Jalani semua prosesnya dengan berkata, aku percaya Tuhan bahwa pencobaan yang aku alami saat ini adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita ini hanya debu, dan karena itu ya dikatakan di sini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Ketika kita menghadapi pencobaan, masalah, pergumulan, mari pegang pernyataan ini saudara, bahwa Allah itu setia. Jadi ingat, yang pertama, pencobaan kita itu biasa. Yang kedua, tidak melampaui kekuatan kita manusia. Seberat apapun itu, Alkitab sudah berkata, tidak akan melampaui kekuatanku sebagai manusia. Karena itu perkatakan, aku pasti kuat menghadapinya. Aku pasti menang menghadapi masalahku ini. Dan dikatakan di sana saudara, bahwa firman Tuhan berkata, ingat Allah itu setia ya, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Mari kita percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dikatakan bahwa Allah itu setia saudara. Artinya setia apa? Dia menyertai, Dia tahu batas kekuatan kita. Karena itu dikatakan Dia tidak akan membiarkan kamu, saudara dan saya, kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Mari kita pegang teguh firman ini, bahwa Allah itu setia, Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan dikatakan di sini, pada waktu kamu dicobai, maka Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Waktu kita sudah diambang batas kekuatan, ketika kita itu sudah berkata, Tuhan saya udah gak mampu lagi Tuhan, betapa beratnya ini. Waktu Tuhan tahu bahwa persoalan itu terlalu berat dan akan melampaui batas kekuatan kita, dikatakan maka Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, ya teruslah berdoa supaya apa? Supaya kita ini diberi kekuatan untuk terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan melihat jalan keluar yang dari Tuhan. Waktu kita percaya bahwa jalan keluar dari Tuhan itu ya akan diberikan pada saat yang tepat, ya maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa tidak akan pernah melampaui batas kekuatan kita. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, kurang apa kita ini sebagai anak Tuhan? Tuhan yang berkata bahwa pencobaan kita biasa,
bahwa tidak akan melampaui batas kekuatan, bahwa Allah itu setia kepada kita, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, hampir rasanya menyerah, hampir rasanya tidak sanggup lagi, disitulah firman Tuhan berkata apa saudara? Ya, kamu akan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang terus berserah dan berharap hanya kepada Dia. Tuhan itu tahu menyelamatkan orang-orang yang mau sungguh-sungguh berserah di dalam tangan Tuhan, saudara. Dan karena itu, ya biarlah kita semakin hari, semakin teguh iman kita di dalam Dia, semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya berdoa bagi setiap saudara, ingat hari ini perkatakan, Tuhan, masalahku itu biasa. Tuhan, pencobaanku itu biasa. Kita bisa katakan, Tuhan, aku percaya masalah ini tidak akan melampaui batas kekuatanku. Terus perkatakan dari mulutmu, saudara. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Tuhan, aku percaya Engkau berikan aku jalan keluar tepat pada waktunya. Katakan, Tuhan, aku percaya aku pasti dapat menanggungnya sebab Tuhan yang beserta denganku. Mari saudara, hari-hari ini kita terus dan terus lebih lagi untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti jalan-jalannya, dan semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala. Mari saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia yang lebih mampu memberikan kita jalan keluar. Karena itu jangan pernah berharap dan bersandar pada kekuatan kita sendiri atau pada orang lain atau pada pertolongan dari siapapun. Tapi mari kita ketika menghadapi pergumulan, kita pegang teguh firman Tuhan dan taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia yang lebih tahu yang terbaik bagi kita, Dia yang lebih tahu yang benar-benar menjadi jalan keluar bagi hidup kita. Mari katakan pujian ini bersama-sama dengan iman percaya bahwa benar Tuhan yang lebih tahu atas hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Engkau yang lebih sanggup untuk memberikan kami jalan keluar tepat pada waktunya Bapa. Karena itu hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Mereka yang terus rindu untuk mengenal jalan dan perkenanan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan tolong Bapa, bahkan setiap kami yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan, beban, persoalan, tekanan yang rasanya sangat berat. Kami tahu hari ini firman-Mu menegur kami. Kami mau berkata, pencobaan-pencobaan kami ialah pencobaan yang biasa dan tidak pernah melampaui batas kekuatan kami. Karena Allah itu setia, dan karena itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar
supaya kami dapat menanggung segala persoalan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, biar mereka keluar sebagai pemenang, karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berkati yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berulang tahun hari ini Engkau tambahkan hikmat, marifat, agar boleh semakin cinta akan Tuhan. Berkati hari ini setiap mereka yang bekerja, kuliah, sekolah, dimanapun berada Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bahkan kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan buat itu berhasil. Yang sakit Engkau terus balut, beri kesembuhan. Bahkan juga Tuhan yang berkekurangan Engkau cukupi. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Mulai dari pagi ini kami melihat campur tangan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami perkatakan hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.